TOGAF, The Open Group Architecture Framework. Dikutip dari Open Group 2016, TOGAF merupakan sebuah framework untuk mengembangkan arsitektur perusahaan. Framework ini dikeluarkan oleh The Open Group Architecture Framework pada tahun 1995. TOGAF memberikan metode untuk membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan Architecture Development Method. TOGAF mengadopsi pengertian arsitektur pada terminologi American National Standard Institute atau Institute of Electrical and Electronic Engineering. Menurut TOGAF, arsitektur memiliki dua pengertian, tergantung pada pemakaian konseptualnya. Pertama, deskripsi formal suatu sistem, atau suatu rencana detail dari sistem pada level komponen untuk memandu implementasinya. Yang kedua, struktur komponen-komponen, saling keterhubungannya, prinsip-prinsip dan panduan-panduan yang mengatur desain dan evolusinya dari waktu ke waktu. Elemen-elemen enterprise arsitektur menurut TOGAF. Menurut TOGAF, ada 4 tipe arsitektur secara umum diterima sebagai bagian dari keseluruhan enterprise arsitektur, yaitu yang pertama, arsitektur bisnis, proses bisnis, menggambarkan struktur organisasi, proses bisnis, aktivitas bisnis, dan hubungan para aktor yang terlibat dalam proses bisnis. Yang kedua, arsitektur data, menggambarkan struktur aset, data organisasi secara logik dan fisik serta sumber daya manajemen data. Hal ini termasuk infrastruktur, teknologi informasi, jaringan, komunikasi, proses, standar, dan sebagainya. Elemen-elemen enterprise arsitektur menurut TOGAF inilah yang dipakai dalam melakukan penelitian dan perancangan enterprise arsitektur Direktorat Jenderal Pembendaharaan. TOGAF Architecture Development Method. TOGAF ADM menggambarkan suatu metode untuk mengembangkan enterprise arsitektur dan merupakan kunci atau inti TOGAF. ADM adalah metode genetik untuk mengembangkan arsitektur yang berhubungan dengan kebanyakan kebutuhan sistem dan organisasi. Akan tetapi, seringkali perlu memodifikasi atau mengembangkan ADM untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang spesifik. ADM terdiri atas 9 fase. Setiap fase menggambarkan kumpulan aktivitas yang memungkinkan sponsor dan para stakeholder mencapai keputusan dalam enterprise arsitektur. Tim bisnis dan teknologi informasi bekerja sama dari fase ke fase untuk membuat dan mengelola enterprise arsitektur sepanjang siklus ADM. ADM bersifat iteratif, dinamis, dan berkelanjutan. Output dari fase sebelumnya menjadi input pada fase selanjutnya. Hal ini dikelola dengan fase requirement management. Tahapan-tahapan dalam TOGAF ADM. Yang pertama, preliminary phase, yaitu framework dan prinsipal. Tahap persiapan dalam proses perancangan, di mana dilakukan penyusunan framework dan prinsip-prinsip arsitektur. Framework diuraikan dalam bentuk visi arsitektur, sedangkan prinsip-prinsip diuraikan untuk masing-masing arsitektur yang dikaji, yaitu proses bisnis, data aplikasi, dan teknologi. Tahap yang kedua, yaitu fase A, arsitektur desain. Tahap ini merupakan tahap pendefinisian kondisi awal arsitektur bisnis, menentukan model bisnis atau aktivitas bisnis yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis. Pada tahap ini, tools dan metode umum untuk pemodelan seperti BPMN, IDEF, dan UML bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan. Fase yang ketiga yaitu fase B, bisnis arsitektur. Tahap ini adalah tahap pendefinisian kondisi awal arsitektur bisnis, menentukan model bisnis atau aktivitas bisnis yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis. Pada tahap ini, tools dan metode umum untuk pemodelan seperti BPMN, IDEF, dan UML bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan. Tahap yang keempat yaitu fase C, Information System Arsitektur. Pada tahap ini, lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan,
Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Tahap yang kelima yaitu fase D, teknologi arsitektur. Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan. Dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Teknik yang digunakan meliputi environment dan location diagram, network computing, diagram, dan lainnya. Selanjutnya yaitu fase E, opportunities dan solution. Pada tahap ini lebih menekankan pada manfaat yang diperoleh dari struktur enterprise yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi, sehingga menjadi dasar bagi stakeholder untuk memilih dan menentukan arsitektur yang akan diimplementasikan. Selanjutnya yaitu fase F atau migration planning, di mana pada tahap ini dilakukan penilaian dalam merumuskan atau merencanakan rencana imigrasi dari suatu sistem informasi. Biasanya pada tahapan ini untuk pemodelannya menggunakan matrik penilaian. Selanjutnya pada fase G yaitu implementation governance. Pada tahap ini dilakukan penyusunan rekomendasi untuk pelaksanaan tata kelola implementasi yang sudah dilakukan. Tata kelola yang dilakukan meliputi tata kelola organisasi, tata kelola teknologi informasi, dan tata kelola arsitektur. Selanjutnya yaitu fase H, arsitektur change management. Pada tahap ini dilakukan penetapan rencana manajemen arsitektur dari sistem yang baru dengan cara melakukan pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal, serta menentukan apakah akan dilakukan siklus pengembangan arsitektur berikutnya. 10. Atau fase selanjutnya, recruitment management, di mana merupakan tahapan pendukung ADM yang bertujuan untuk memastikan bahwa tahapan tervalidasi dan berdasarkan pada kebutuhan bisnis. Struktur TOGAF. Berikut adalah struktur TOGAF secara umum, yaitu yang pertama, Architecture Development Method atau ADM. Merupakan bagian utama dari TOGAF yang memberikan gambaran rinci bagaimana menentukan sebuah enterprise arsitektur secara spesifik berdasarkan kebutuhan lainnya. Selanjutnya yaitu Foundation Architecture. Merupakan sebuah framework within a framework di mana dalamnya tersedia gambaran hubungan untuk pengumpulan arsitektur yang relevan. Kemungkinan Anda masuk pada dua tahap, yaitu Reference Model atau TRM, yang merupakan gambaran yang disarankan dalam sebuah arsitektur generik TI. Selanjutnya yaitu Standard Information Base atau SIB, di mana kumpulan standar dan yang direkomendasikan TOGAF dalam membangun arsitektur TI. Foundation arsitektur dapat dikumpulkan melalui ADM. Ada 3 bagian pada foundation arsitektur, yaitu yang pertama seperti gambar di samping. Yang pertama adalah technical reference model yang menyediakan sebuah model dan klasifikasi dari platform layanan generik. Yang kedua yaitu standard information base, di mana menyediakan standar dasar informasi. Yang ketiga yaitu building block, di mana kita membangun sebuah informasi yang akan digunakan pada masa yang akan datang. Ini adalah research base. Pada bagian ini terdapat informasi mengenai guidelines, template, checklist, latar belakang informasi, dan juga material pendukung yang membantu arsitek dalam penggunaan ADM. Ini adalah kelebihan framework TOGAF. Yang pertama, sifatnya fleksibel dan bersifat open source. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, fokus pada siklus implementasi ADM dan proses, kaya akan area teknis standar. Selanjutnya, resource base yang menyediakan banyak material referensi, dan selanjutnya dengan melibatkan banyak pihak terutama industri. Di TOGAF banyak memberikan best practice atau kejadian real di dunia nyata. Di sini ada kekurangan framework TOGAF, di mana kekurangan tersebut ada 2 jenis. Yang pertama, tidak ada template standar untuk seluruh domain, misalnya untuk membuat blok diagram. Lalu yang kedua, tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang atau bisa disebut ready-made. Selanjutnya ada prinsip TOGAF. Prinsip TOGAF sendiri memiliki 3 prinsip. Yang pertama, prinsip enterprise.
yaitu pengembangan arsitektur yang dilakukan diharapkan mendukung seluruh bagian organisasi, termasuk unit-unit organisasi yang membutuhkan. Kedua, prinsip teknologi informasi atau yang sering kita sebut dengan IT, lebih mengarahkan konsistensi penggunaan TI pada seluruh bagian organisasi, termasuk unit-unit organisasi yang akan menggunakan. Lalu yang ketiga, ada prinsip arsitektur. Merancang arsitektur sistem berdasarkan kebutuhan proses bisnis dan bagaimana mengimplementasikannya. Selanjutnya, ada review jurnal. Di sini, jurnal merupakan IT Smart, volume 2, nomor 2 Desember 2013, yang berjudul Penyusunan Arsitektur Visi dan Arsitektur Bisnis sebagai Tahapan Perancangan Arsitektur Enterprise Universitas 11 Maret atau UNS dengan framework TOGAF. Nah, di sini ada 4 penulis. Yang pertama ada Rini Anggraningsih, kedua Abdul Aziz, ketiga Umi Salamah, dan yang keempat Sari Widya Sihwi. UNS sebagai institusi pendidikan yang memiliki visi menjadi pusat pengembangan ilmu teknologi dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional. Nah, arsitektur enterprise salah satu tools yang digunakan untuk membangun keselarasan antara strategi bisnis dengan teknologi informasi, di mana menyediakan pendekatan sistematis untuk mengelola aset sistem dan informasi, serta mengarahkan kebutuhan strategi bisnis dengan perencanaan, tata kelola TI, dan manajemen portofolio yang sesuai. Dengan demikian, arsitektur menjadi hal penting dilakukan untuk membantu menyelaraskan penerapan sistem informasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan institusi UNS. Di sini TOGAF dipilih sebagai metode dalam perancangan arsitektur enterprise karena memiliki kelebihan, yaitu dapat memberikan metode yang lebih rinci tentang bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang bisa disebut dengan ADM atau Architecture Development Method. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada metodologi penelitian. Ada 3 metodologi. Yang pertama, tahapan permulaan atau preliminary. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan arsitektur berdasarkan visi, misi, dan tujuan bisnis UNS untuk mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur yang disepakati stakeholder UNS. Nah, pada tahapan ini akan menghasilkan prinsipal katalog yang mana akan menjadi dasar penyusunan arsitektur enterprise nanti di UNS. Yang kedua, ada desain visi arsitektur UNS. Nah, pada tahap ini dilakukannya identifikasi stakeholder, mendefinisikan ruang lingkup, lalu melakukan konfirmasi dan menguraikan tujuan bisnis dan mengevaluasi kapabilitas bisnis. Untuk menyusun visi arsitektur, artefak yang diperoleh dari tahap ini adalah value chain diagram, stakeholder map, metrik, dan solution concept diagram. Ketiga, ada desain arsitektur bisnis UNS. Nah, pada tahap ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Artefak dari arsitektur bisnis meliputi business process diagram dan functional decomposition diagram. Business process diagram akan menggunakan tool dengan notasi business process modeling language atau disebut singkatan dengan BPMN. Dipilih karena merupakan notasi grafis standar yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis. Nah, di slide berikutnya kita dapat melihat pada tahap permulaan didapatkan rencana strategi bisnis UNS seperti visi, misi, dan struktur organisasi UNS yang telah dipaparkan
didapatkan prinsipal katalog arsitektur enterprise yang telah dijelaskan pada tabel berikut. Di sini, UNS memiliki beberapa prinsip arsitektur serta dokumennya. Arsitektur visi. Nah, pada tahap arsitektur visi yang menghasilkan value chain diagram yang menunjukkan serangkaian aktivitas atau kegiatan utama yang dilakukan UNS untuk mencapai visi dan misi organisasi yang ditunjukkan pada gambar berikut atau gambar 3 di bawah ini, di mana kegiatan utama dan kegiatan pendukung menjadi peran penting dalam menentukan nilai setiap poin visi yang ada. Lalu, menggambarkan diagram solution concept diagram, di mana menggambarkan serangkaian solusi dengan sarana IT yang mempertimbangkan dalam rangka mencapai visi dan misi yang menjadi tujuan utama UNS seperti gambar berikut. Nah, di sini ada channel yang mana ada internet, mobile, CSS, dan portal, yang mana disebut sebagai garis depan atau front office. Lalu garis tengah atau mid office memiliki isi penerimaan mahasiswa baru, pengelolaan wisuda, pengelolaan akademik, pengelolaan pegawaian, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan perpustakaan digital, pengelolaan PKM, pengelolaan pusat karir, pengelolaan penelitian dan pengabdian, dan middleware. Lalu yang terakhir atau back office ada hasil tes wisuda, rencana studi nilai, registrasi, gaji dan atau pegawai, data barang milik negara, dokumen atau jurnal, data pengajuan PKM, karir alumni, data penelitian dan pengabdian. Lalu di bawahnya ada reporting. Ini merupakan solution concept diagram dari UNS. Nah, di sini pada tahap arsitektur visi, setelah kita menganalisa struktur organisasi, tugas dan kewenangan masing-masing bagian di UNS, perlu ditentukan stakeholder map matrix yang dapat menentukan stakeholder yang berperan penting dalam arsitektur visi yang akan dirancang dan dapat dijalankan dengan metode TOGAF yang baik. Seperti pada tabel 2 stakeholder map matrix UNS berikut. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama stakeholder, involvement, dan concern. Next, ke slide berikutnya, ada arsitektur bisnis. Nah, bisnis proses dimodelkan setelah kita mempelajari struktur organisasi tugas dan kewenangan, atau disingkat dengan SOTK. Setiap biro yang ada di UNS melakukan observasi, wawancara dengan masing-masing kepala biro di UNS. Dari hasil kajian SOTK, bisnis proses yang dihasilkan dimodelkan pada penelitian ini meliputi proses bisnis pada kegiatan proses akademik, proses administrasi dan keuangan, serta proses kemahasiswaan dengan rincian sebagai berikut. Proses bisnis kegiatan kemahasiswaan terdiri dari 8 proses bisnis. Proses bisnis kegiatan administrasi umum dan keuangan terdiri dari 10 proses bisnis. Proses bisnis kegiatan akademik terdiri dari 19 proses bisnis. Nah, selanjutnya ada functional decomposition diagram, menggambarkan hierarki organisasi berdasarkan fungsi bisnis, di mana setiap fungsi bisnis terdiri dari operasional aktivitas bisnis yang lebih kecil. Functional decomposition diagram Universitas 11 Maret bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah,
akhirnya kita masuk ke kesimpulan, di mana di sini kami merangkum tiga kesimpulan, yang mana poin pertama telah berhasil disusunnya prinsip katalog sebagai acuan dasar penyusunan arsitektur enterprise di UNS. Poin kedua, dengan menganalisa hasil wawancara dan observasi terhadap berbagai dokumen dan pihak terkait di lingkungan UNS, telah berhasil disusun arsitektur visi dan arsitektur bisnis menggunakan framework TOGAF sebagai salah satu tahapan yang digunakan untuk menyusun enterprise arsitektur UNS secara keseluruhan. Poin yang ketiga, berdasarkan framework tugas ini, untuk mendapatkan arsitektur enterprise UNS secara keseluruhan, diperlukannya penelitian lanjutan yang membahas penyusunan arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi.